Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Magma merah menyala perlahan mengalir di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar. Kadang-kadang, akan ada gelembung udara besar yang melayang keluar dari dalamnya. Sesaat kemudian, akan ada ledakan lembut saat gelembung pecah. Magma panas akan menyembur dari dalam, tampil seindah kembang api merah yang menyala-nyala. Berdiri di ujung terowongan kecil, Xiao Yan, Xiao Ding, dan King Lin menatap dunia magma yang tidak pernah berakhir. Selain terkejut, mereka semua tanpa sadar menelan ludah mereka. Aku tidak menyangka yang tersembunyi di bawah Rock Desert City, akan ada tempat yang menakutkan. Dengan lapisan cahaya berwarna hijau tua di tubuhnya, Xiao Ding menyeka keringat dari wajahnya dan menghela nafas karena terkejut. Ya, betapa megahnya dunia magma bawah tanah. Tubuh Xiao Yan juga ditutupi oleh lapisan jubah Douki. Meskipun demikian, suhu di sekitarnya juga menyebabkan seluruh tubuhnya terasa panas. Kemana kita pergi sekarang? Tidak ada jalan tersisa. Selain itu, saya berlatih menggunakan metode Ki tipe kayu, yang ditundukkan oleh energi tipe api. Jika saya tidak memiliki kekuatan bintang 5 dosi, saya pikir saya tidak akan bisa sampai di sini. Namun ini adalah batas saya. Xiao Ding tersenyum pahit pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Jika afinitasnya bukan pada elemen api, dia tidak akan tahan dipanggang oleh suhu tinggi dan akan menyerah. Selain itu, sejak mereka tiba di jalan buntu, Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa energi jenis api di sini lebih panas dan lebih liar daripada di terowongan. Menghembuskan napas dengan lembut, Xiao Yan menunduk dan melihat King Lin yang mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Dibandingkan dengan wajah Xiao Yan dan Xiao Ding yang berkeringat, King Lin tampak jauh lebih santai. Perlu diketahui bahwa King Lin tidak memiliki banyak kekuatan dan cukup lemah. Setelah menenangkan hatinya, Xiao Yan, yang menatap tajam ke arah King Lin, bisa merasakan bahwa tubuh yang terakhir memancarkan energi dingin yang tidak pernah berakhir. Sebagian besar karena energi inilah King Lin dapat terus mengikuti mereka sampai akhir terowongan. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa hal yang aneh. Apa ini karena garis keturunan suku manusia ular dalam dirinya? Tapi bahkan jika manusia ular sejati tiba di tempat seperti itu, mereka juga akan meratap dan memilih untuk mundur. Xiao Yan mengernyitkan alisnya, merasakan kecurigaan di dalam hatinya. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Xiao Ding menatap dunia magma yang bergulir sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya. Aku ingin masuk dan melihat-lihat. Xiao Yan merenung beberapa saat sebelum berbisik. Masuk, memasuki magma itu, tidak ada jalan tersisa. Jangan bilang kamu ingin berenang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Xiao Ding berubah saat dia sedikit menegur. Haha, secara alami tidak mungkin untuk berenang. Dengan suhu di sini, bahkan baja akan meleleh, apalagi aku. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melepaskan penguasa suan berat dari punggungnya dan menyimpannya di cincin penyimpanan. Tubuhnya sedikit bergetar dan purple cloud wings melesat dari punggungnya. Ini adalah, mengamati sepasang sayap yang tiba-tiba muncul dari punggung Xiao Yan, mata Xiao Ding menyipit. Sesaat kemudian, dia berseru kaget, sayap transformasi Douki? Douwang, bagaimana ini mungkin? Meskipun Xiao Ding sangat percaya diri tentang bakat pelatihan Xiao Yan, dia tidak akan pernah percaya bahwa Xiao Yan akan bisa menjadi Douwang bahkan sebelum dia berusia 20 tahun. Perlu diketahui bahwa jumlah total Douwang di Kekaisaran Jiama tidak akan melebihi 20. Mereka juga orang-orang kuat terkenal yang memiliki banyak cerita, dia belum pernah mendengar ada orang yang mencapai prestasi seperti itu sebelum mereka berusia 20 tahun. Melihat ekspresi kaget Xiao Ding, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh sayap awan ungu saat dia berkata sambil tersenyum, ini bukan sayap transformasi Douki. Ini hanyalah teknik Dou tipe terbang yang sangat langka. Kecepatan terbangnya jauh lebih rendah dari sepasang sayap asli yang diaglomerasi dari Douki. Namun setidaknya bisa terbang. Mendengar penjelasan Xiao Yan, Xiao Ding menghela nafas lega. Menatap Xiao Yan dengan tatapan yang agak aneh, dia berkata, kamu anak kecil. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Xiao Yan tersenyum,
menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. Nanti, saya akan masuk dan melihat-lihat sendiri. Kakak, kamu harus membawa serta King Lin dan mengambil jalan yang sama kembali. Tunggu. Bahkan jika Anda mendapat bantuan dari sepasang sayap ini, suhu di ruang bawah tanah ini juga sangat menakutkan. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menahannya untuk waktu yang sangat lama? Xiao Ding dengan hati-hati berkata sambil mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Yan. Haha, percayalah padaku, tidak ada yang akan terjadi. Xiao Yan tertawa pelan dan berkata. Xiao Ding mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan dengan saksama. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk tanpa daya dan berkata, hati-hati. Jika ada perubahan, cepatlah. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia baru saja akan membalikkan tubuhnya dan mengambil tindakan ketika tangan kecil yang sedingin es tiba-tiba menariknya. Tuan muda, tunggu, sepertinya ada sesuatu di magma. King Lin buru-buru berkata sambil meraih Xiao Yan dengan erat. Mata hijaunya yang gelap menatap magma merah menyala yang tidak pernah berakhir. Apa? Mendengar ini, Xiao Yan dan Xiao Ding di sampingnya terkejut. Mereka segera menyapu mata mereka dengan tergesa-gesa di atas magma tetapi tidak menemukan apapun selain beberapa batu besar. King Lin, apa yang kamu rasakan? Di tempat yang berbahaya seperti itu, Xiao Yan tidak berani ceroboh meskipun dia memiliki Yao Lao untuk melindunginya. Dia segera bertanya dengan serius. Di dalam magma, sepertinya ada sesuatu yang muncul. Aku bisa merasakan ki terselubungnya yang kecil, tapi itu sangat kuat. Tatapan King Lin benar-benar terfokus saat dia menatap jauh ke dalam magma yang berulang kali bergulir. Cahaya muncul di mata hijaunya yang dalam. Seolah-olah dia telah melewati penghalang magma dan melihat benda misterius yang tersembunyi di bawahnya. Ada makhluk hidup? Wajah Xiao Yan kaget. Sebenarnya ada makhluk hidup di bawah magma ini yang sangat panas sehingga bisa melelehkan baja? Ini adalah sesuatu yang sulit dipercaya oleh Xiao Yan. Iya, apakah ini ki yang Anda rasakan setengah tahun yang lalu? Xiao Ding bertanya dengan suara yang dalam sambil mengerutkan kening saat dia melihat gelembung yang menggelinding di magma yang mengalir. Tidak, ki itu bahkan lebih kuat dari yang ini. King Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatannya sedikit lebih besar dari Luo Bu dari Sen Mercenary Company. King Lin memberi isyarat dengan tangan kecilnya saat dia berkata dengan lembut. Dia telah menjalani seluruh hidupnya di dalam Rock Desert City. Orang terkuat yang pernah dia lihat adalah Luo Bu di tingkat Dadoushi. Jadi, dia hanya bisa menggunakan dia sebagai referensi perbandingan. Sedikit lebih kuat dari Luo Bu, gumam Xiao Yan. Suaranya sedikit lebih berat pada kata, sedikit. Dari perbandingan semacam ini oleh King Lin, Xiao Yan secara kasar bisa menebak kekuatan benda yang bersembunyi di magma. Saat itu, ki misterius itu setidaknya di atas doang. Jadi, King Lin menggambarkan Luo Bu jauh lebih lemah dari itu. Menurut alasan ini, makhluk hidup di magma harus memiliki kekuatan Dowling atau lebih kuat. Tentu saja, ini tebakan Xiao Yan. Apakah dia benar atau tidak? Bahkan dia tidak terlalu yakin. Jika memang ada makhluk hidup yang bisa hidup di dalam magma, maka kekuatannya di lingkungan ini akan setara dengan Dowang. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menghembuskan napas. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan suara muram, dia berkata, terlepas dari apakah ada sesuatu yang bersembunyi di bawahnya, saya harus masuk dan melihatnya. Hal yang saya butuhkan seharusnya ada di magma ini. Kakak, pergi dengan King Lin. Saya akan mencobanya. Memutar kepalanya, Xiao Yan memberikan permintaannya pada Xiao Ding. Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya melompat dari tebing menuju magma di bawah. Sepasang sayap mengepak dan tubuhnya perlahan melayang lebih dari 10 meter di atas magma. Melihat Xiao Yan terbang di udara, Xiao Ding hanya bisa mengangguk tanpa daya. Namun, dia tetap khawatir dan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menarik King Lin kembali ke terowongan sementara tatapannya menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang terbang di atas magma. Xiao Yan perlahan terbang di atas magma. Api ungu Douqi membungkus seluruh permukaan tubuhnya di dalamnya. Persepsi spiritualnya juga melewati tubuhnya dan menyebar saat Xiao Yan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tampaknya makhluk hidup tersembunyi yang disebutkan King Lin memberi Xiao Yan sedikit tekanan. Dalam lingkungan yang keras seperti ini, dia benar-benar harus memusatkan perhatiannya untuk menangani berbagai jenis bahaya yang bisa tiba-tiba muncul.
Di dalam ruang bawah tanah, suhunya sangat menakutkan. Tubuh Xiaoyan adalah afinitas api dan dia mendapat dukungan dari api ungu Douqi, tetapi kabut samar yang dipancarkan dari gelembung di magma itu panas dan disertai dengan sejenis racun api. Jadi, meski Xiaoyan telah meminum obat penawar sebelumnya, dia tetap tidak berani sembarangan menghirup udara di sekitarnya. Hanya ketika dia mencapai batasnya, dia dengan hati-hati menghirup udara untuk bernafas. Xiaoyan mungkin hanya menghirup sedikit udara setiap kali, tetapi udara beracun yang masuk ke tubuhnya masih menyebabkan pikirannya terasa pusing. Jika dia tidak meminum obat penawar sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya dan akan jatuh ke magma panas. Karena banyaknya rintangan yang ada, Xiaoyan tidak berani terbang dengan sangat cepat. Dia melayang di atas magma dan perlahan menyapu pandangannya ke sana. Secara alami, dia tidak berani membuat suara sedikit pun saat dia terbang, takut bahwa dia mungkin akan menarik serangan dari makhluk hidup misterius di magma. Saat dia terbang di udara, Xiaoyan semakin merasa bahwa ruang bawah tanah itu sangat besar. Aliran magma di sekitarnya telah berkumpul di sini untuk membentuk danau magma yang sangat besar. Kadang-kadang, dengan gelombang udara panas melonjak ke atas, pilar magma merah yang berapi-api tiba-tiba akan melonjak. Setiap kali ini terjadi, itu akan sangat menakutkan Xiaoyan yang terbang di atas. Dunia lava di ruang bawah tanah adalah dunia kematian. Xiaoyan terbang di atas danau magma. Setiap kali dia terbang untuk jarak pendek, dia akan merasakan jantungnya bergetar. Jika Douqi-nya tiba-tiba kelelahan di sini, dia bahkan mungkin tidak memiliki mayat yang tersisa untuk menceritakan kisah itu. Saat Xiaoyan terbang di atas magma, kulitnya bersinar merah. Pakaian di tubuhnya juga menjadi sangat kering. Jika ada percikan sekarang, pakaiannya akan langsung terbakar. Setelah terbang ke depan untuk jarak tertentu, Xiaoyan menoleh ke belakang sedikit. Dia menyadari bahwa pintu keluar yang sudah kecil telah menjadi lebih kecil. Di pintu keluar ruang bawah tanah, dua sosok kecil menatap tajam ke arahnya. Melihat kedua sosok itu, Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hendak melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja saat suara tajam King Lin tiba-tiba berteriak, "Tuan muda. Ia mengikuti Anda, cepat kembali ke sini." Mendengar jeritan tajam itu, Xiaoyan merasakan kepalanya berduri. Tubuhnya tidak ragu-ragu dan berubah arah dalam sekejap. Mengepakkan sayapnya, dia terbang dengan sekuat tenaga menuju pintu keluar terowongan. Tepat saat tubuh Xiaoyan bergerak, danau magma yang tenang di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan suara teredam. Banyak sinar magma panas ditembakkan dengan keras dalam sekejap. Saat magma terbang ke segala arah, makhluk hidup misterius dengan tubuh besar tiba-tiba meledak dengan ganas dari magma. Dengan cara seperti kilat, ia membalikkan tubuhnya ke arah Xiaoyan yang melarikan diri dan menggigitnya. Makhluk hidup misterius itu keluar dari magma dan meraung tajam. Itu menembak secara eksplosif ke arah Xiaoyan di udara, mengirim magma terbang secara acak. Danau magma yang tenang tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Banyak pilar api magma terangkat, memberikan pemandangan yang sangat megah. Di langit, sayap Xiaoyan dengan cepat mengepak. Danau magma yang melonjak tiba-tiba juga menyebabkan kulit di kepalanya menjadi mati rasa. Dia mengatupkan giginya dengan erat saat dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan sayap awan ungu, kecepatan Xiaoyan sangat cepat. Namun, kecepatan makhluk misterius itu tidak kalah dengan kecepatannya. Saat suara raungan menghilang, ia melesat dengan kecepatan lebih cepat dari yang diharapkan untuk ukurannya. Berangsur-angsur menyusul Xiaoyan, membuka mulut besarnya dengan sinis dan menembakkan 3 garpu seperti lidah merah cerah seperti panah tajam. "Tuan muda, hati-hati, itu di belakangmu." Di pintu keluar terowongan, King Lin berteriak dengan suara tajam saat dia menatap makhluk hidup besar yang secara bertahap mengejar Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisinya, wajah Xiao Ding dipenuhi kecemasan. Dia ingin pergi dan membantu tetapi dia tidak bisa pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mondar-mandir dengan cemas di terowongan. Setelah mendengar jeritan tajam King Lin, Xiaoyan yang terbang dengan cepat ketika merasakan kulit di tubuhnya menegang. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan panas ditembakkan dari belakangnya. Tenggorokan Xiaoyan menggulung sedikit. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik. Saat dia mengepakkan sayap awan ungu,
kakinya menendang dengan keras pilar batu besar di sampingnya yang tergantung di langit-langit dan berteriak, "Langkah peledak." Mengikuti suaranya, tubuh Xiao Yan terlipat menjadi bentuk busur. Dengan suara "cilap", pakaian Xiao Yan menempel erat di kulitnya saat tubuhnya menegang dan langsung meluncur seperti anak panah yang meninggalkan busur. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Meminjam kekuatan dari langkah peledak, Xiao Yan menghindari pukulan mematikan dari makhluk hidup misterius di belakangnya dengan keberuntungan. Pada saat yang sama, dia memperpanjang jarak di antara mereka sedikit. Mendesis, melihat mangsanya, yang akan mencapai mulutnya, telah melarikan diri, makhluk hidup misterius itu mengeluarkan desisan marah. Ekor besarnya terayun keluar dengan keras. Seketika, pilar batu kokoh yang telah terkena magma panas berkali-kali sebelumnya, meledak. Saat pilar batu meledak, tak terhitung banyaknya batu yang menghujani. Ekor makhluk hidup misterius terus berayun dengan keras. Setiap pecahan batu yang bersentuhan dengan ekor menjadi seperti bola meriam yang baru saja dilepaskan, dengan kejam dan marah menembak ke arah Xiao Yan yang melarikan diri. Gelombang suara ledakan yang terdengar dari belakangnya menyebabkan Xiao Yan, yang baru saja menjadi sedikit rileks, menjadi cemas lagi. Persepsi spiritualnya meninggalkan tubuhnya dan mengelilingi area beberapa meter di sekitarnya. Tubuhnya kemudian mulai berputar dan berputar dengan cara yang aneh. Ci, ci. Banyak pecahan batu dengan ujung tajam membawa suara menusuk tajam saat mereka terus melewati kulit Xiao Yan. Xiao Yan terus menghindari serangan berulang dari pecahan batu ini. Namun ketika mereka melewati tubuhnya, kekuatan tajam dengan bebatuan meninggalkan banyak tanda berwarna merah di tubuh Xiao Yan. Bang! Beberapa pecahan batu yang meleset terus melesat ke depan untuk beberapa jarak sebelum menabrak batu lain dari magma yang mengeras. Seketika, pecahan itu meledak, meninggalkan banyak garis retak pada bebatuan yang keras, mengungkapkan betapa menakutkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Jika Xiao Yan dipukul oleh salah satu dari mereka karena dia lalai, dia mungkin kehilangan kemampuan bertarungnya di tempat dan terjun ke magma, berubah menjadi abu dalam beberapa saat. Melihat banyak garis retakan di batu yang diperkuat magma, keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi Xiao Yan. Jika dia tidak melatih kemampuan menghindarnya pada pilar kayu yang telah Yao Lao tetapkan secara khusus di dalam pegunungan binatang ajaib, dia mungkin benar-benar harus tinggal di sini selamanya. Makhluk ini sebenarnya tahu bagaimana menggunakan objek lain untuk menyerang. Jelas kecerdasannya tidak rendah. Sialan. Sebuah pikiran muncul dengan cepat di dalam hatinya. Sama seperti Xiao Yan merasa bahwa segala sesuatunya menjadi merepotkan, kakinya menginjak keras pilar batu lain. Kecepatannya sekali lagi meningkat secara drastis. Dengan jarak yang didapat dari peningkatan kecepatannya, Xiao Yan menoleh dengan susah payah. Pandangannya terfokus pada makhluk misterius tidak jauh di belakangnya dan tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin. Makhluk hidup misterius yang tiba-tiba keluar dari magma ini adalah binatang ajaib dengan bentuk seperti ular. Tubuhnya sangat panjang. Dengan pandangan kasar, panjangnya setidaknya 40-50 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti giok api bundar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik berwarna merah seukuran telapak tangan. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa binatang itu memiliki dua kepala bercabang dari daerah leher panjang. Kedua kepala jahat itu memiliki mata berbentuk belah ketupat besar yang dipenuhi dengan sifat liar dan niat membunuh yang haus darah. Sungguh hal yang aneh. Binatang ajaib macam apa ini? Pikiran menakutkan melintas di dalam hatinya. Xiao Yan memperhatikan bahwa ular berkepala dua itu tiba-tiba melambat. Area leher mereka tampaknya membengkak secara bertahap, sepertinya mereka bermaksud untuk meludahkan sesuatu. Melihat pemandangan aneh ini, Xiao Yan merasa tidak nyaman di hatinya. Dia segera mengepakkan sepasang sayapnya dan dengan cepat menghentikan gerakan ke depan dan menembak tubuhnya ke atas. Ketika tubuh Xiao Yan terangkat ke atas, ular berkepala dua di belakangnya dengan sinis membuka mulut mereka. Dua pilar magma besar yang terbentuk dari magma dan nyala api tiba-tiba menyembur seperti letusan gunung berapi. Seketika dua kolom magma yang bergolak dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan. Bang! Salah satu serangan semburan api menyapu dengan kejam melewati 2 meter di bawah Xiao Yan. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya membakar sebagian celana Xiao Yan.
Sensasi terbakar yang dipancarkan dari kulitnya menyebabkan dia menghirup udara sejuk. Salah satu kolom api mungkin telah meleset tetapi yang lain melewati udara dengan cara seperti kilat, meninggalkan jejak api berwarna merah sambil membawa kekuatan destruktif karena akan menabrak Xiao Yan dengan keras. Di pintu keluar terowongan agak jauh, Xiao Ding dan King Lin memasang ekspresi ketakutan saat mereka menyaksikan Xiao Yan yang akan ditelan oleh tiang api. Suhu tinggi yang tiba-tiba muncul di belakangnya segera membakar pakaian di punggung Xiao Yan menjadi abu. Kulit aslinya yang agak hitam telah berubah menjadi merah total. Sialan, suhu panas tiba-tiba di belakangnya membakar pikiran Xiao Yan sampai dia pusing. Dia mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga saat sudut matanya melayang di belakangnya. Dia terkejut menemukan bahwa pilar magma besar telah sepenuhnya mengelilingi area beberapa meter di sekitarnya. Dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk melarikan diri dari wilayah yang ditutupi kolom api. Guru, jika Anda tidak melakukan apa-apa, saya akan benar-benar mati. Serangan destruktif di dekatnya menyebabkan mata Xiao Yan menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Setelah gagal melarikan diri meski menggunakan semua kekuatannya, dia hanya bisa mengaum tergesa-gesa di dalam hatinya. Haha, apakah kamu akhirnya mencapai batasmu? Tawa tua yang menggoda terdengar dari dalam hati Xiao Yan. Pada saat tawa tua terdengar, energi aneh tiba-tiba mengalir ke sayap awan ungu di punggung Xiao Yan. Mengikuti suara teredam lembut, beberapa garis berwarna ungu samar-samar muncul di sayap awan ungu. Sepasang sayap mengepak mengikuti suara cila, dan tubuh Xiao Yan melewati hambatan udara. Seperti ikan kecil yang berenang di danau, dia melesat keluar dari batas yang ditutupi oleh tiang api dengan cara seperti kilat. Serangan kolom api magma besar meleset dan melesat ke danau magma. Seketika, ledakan terdengar dan seluruh tempat mulai bergetar. Ketika kolom api magma besar memasuki danau magma, itu melakukan semacam reaksi beruntun. Jumlah pilar magma besar yang tak terhitung jumlahnya berulang kali melesat keluar dari permukaan danau yang tenang saat banyak suara teredam terdengar. Pemandangan yang sangat menakutkan ini agak mengingatkan seperti berada di neraka. Berdiri di dalam terowongan, Xiao Ding dan King Lin menyaksikan dunia magma yang tiba-tiba berubah menjadi sangat liar. Dalam keterkejutan mereka tanpa sadar menelan ludah mereka. Di depan bencana alam yang sangat besar ini, kekuatan manusia tampak sangat kecil. Pantas saja, api surgawi, begitu langka dan sulit didapat. Mendapatkan api surgawi dari tempat ini yang bisa disebut sebagai tempat kematian mutlak adalah sesuatu yang sesulit mendaki ke surga, gumam Xiao Ding. Bang, saat kedua orang itu menatap dengan ekspresi terkejut. Pilar magma tiba-tiba melesat ke langit dari danau magma dan mendarat tidak jauh dari terowongan. Magma panas memercik dan menghujani segala penjuru. Melihat magma yang menyembur, Xiao Ding buru-buru menarik King Lin dan buru-buru mundur agak jauh sebelum mereka berhasil menghindari tetesan panas magma. Bagaimana Xiao Yanzi? Di mana dia? Berdiri di terowongan, Xiao Ding berkata dengan suara yang sangat cemas begitu pandangannya benar-benar terhalang oleh magma yang meledak. Di sampingnya, wajah kecil King Lin juga pucat. Sikapnya yang tidak berdaya tampak sangat pemalu dan cemas. Saat mereka berdua sangat cemas sampai gila, sesosok manusia tiba-tiba keluar dari danau magma dan berbelok sembarangan ke pilar magma. Melihat sosok manusia langsung mengetuk jalan melalui pilar magma yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Ding merasakan sedikit kejutan di hatinya saat dia bersuka cita. Adiknya benar-benar bisa mengabaikan suhu tinggi magma? Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Setelah bergegas melalui pilar magma terakhir, sosok manusia, yang tubuhnya seluruhnya ditutupi oleh douki berwarna ungu, akhirnya masuk ke dalam terowongan. Telapak tangannya menahan dinding saat dia terus menghirup udara kasar. Dengan suara serak, dia berkata, "Sial. Hal itu terlalu menakutkan." Saat itu, pakaian pada Xiao Yan sudah terbakar hingga menjadi belang dalam kondisi yang memprihatinkan. Kulitnya juga seluruhnya merah. Rambutnya yang berwarna hitam juga menjadi sedikit coklat. "Apa kamu baik-baik saja?" Melihat Xiao Yan berulang kali terengah-engah, Xiao Ding menghela nafas lega sebelum buru-buru bertanya. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia mengangguk. Menyandarkan punggungnya ke dinding terowongan, dia perlahan duduk. Pandangannya terfokus ke danau. Mungkin itu karena dia telah kehilangan targetnya tetapi ular berkepala dua itu hanya berenang perlahan di permukaan magma.
Keempat mata besar itu terus mengamati sekelilingnya. Karena penutup yang diberikan oleh magma berisi udara, pencariannya sia-sia. Yang bisa dilakukannya hanyalah mendesis dengan marah. Ekornya yang besar terayun dengan liar, menyebabkan danau magma berulang kali mendidih dan melonjak. Apa yang kita lakukan sekarang? Dengan makhluk ini menjaga, Anda tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Duduk di samping Xiao Yan, Xiao Ding bertanya sambil tersenyum pahit. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia menempatkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya. Tenggorokannya berguling saat dia menelannya. Setelah merenung sebentar, dia berkata dengan lembut, terlepas dari apa yang terjadi, aku harus mendapatkan api surgawi ini. Saya tahu betapa sulitnya mendapatkan api surgawi, jadi saya sudah siap secara mental. Kesulitannya sekarang tidak melebihi level yang bisa saya tanggung. Kamu masih ingin mencoba? Melihat kekuatan serangan ular berkepala dua itu, kekuatannya seharusnya berada di sekitar kekuatan monster peringkat 4, yang setara dengan kekuatan Dowling. Apalagi tempat ini dipenuhi magma panas. Bahkan jika seorang Dowang datang ke sini, dia akan kesulitan membunuhnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata dengan muram. Hehe, jika binatang ini ingin menghalangiku, maka aku harus membunuhnya. Xiao Yan tertawa pelan. Ekspresi es yang kental muncul di wajahnya. Matanya menatap tajam ke arah ular besar berkepala dua di danau magma. Dia mengencangkan tinjunya, perlahan menutup matanya dan secara bertahap memulihkan sejumlah besar Douqi yang telah dia keluarkan saat melarikan diri sebelumnya. Melihat Xiao Yan tidak menunjukkan niat untuk menyerah, Xiao Ding hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki banyak kartu tersembunyi, kemungkinan berhasil mengalahkan ular berkepala dua ini, yang tidak terpengaruh oleh magma, di lingkungan ini pada dasarnya tidak ada apa-apa di mata Xiao Ding. Duduk di terowongan ini, Xiao Ding menatap kosong ke dunia magma di luar. Dia mulai memikirkan cara untuk menarik keluar Xiao Yan berkepala banteng ini. Di satu sisi, King Lin juga dengan hati-hati duduk bersila di sisi Xiao Yan. Ketika mata hijaunya yang gelap menyapu kulit Xiao Yan yang memerah, kesedihan tidak bisa membantu tetapi berkedip di matanya. Saat mereka bertiga perlahan menjadi diam, gerakan ledakan dari danau magma juga menjadi tenang. Ketika pilar magma yang meledak menjadi tenang, ular berkepala dua yang telah memindai sekeliling, akhirnya memfokuskan pandangannya ke terowongan. Ketika tatapannya menemukan 3 orang di dalam terowongan, jeritan haus darah tiba-tiba terdengar di dalam ruang bawah tanah yang panas. Ini buruk, ia telah menemukan kita. Di dalam terowongan, Xiao Ding tanpa sadar berteriak saat dia menatap tatapan buas yang diberikan ular berkepala dua itu kepada mereka. Saat Xiao Ding mengucapkan kata-kata itu, ular berkepala dua itu mengayunkan kedua kepalanya yang besar. Sesaat kemudian, kolom magma panas tiba-tiba melesat ke arah terowongan. Dari kelihatannya, jika ditembakkan ke dalam terowongan, 3 orang di dalamnya akan dilahap oleh magma bersuhu tinggi dalam sekejap mata. Kolom magma panas itu seperti naga api buas dan melesat langsung ke arah terowongan pada sudut yang berbahaya. Sama seperti Xiao Ding berencana untuk meraih Xiao Yan, berbalik dan lari, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya. Penampilan yang mendalam dan lebih berpengalaman secara bertahap muncul di mata hitam gelapnya. Xiao Yan menyaksikan pilar api panas dengan acuh tak acuh saat dia secara bertahap berdiri. Dia bergoyang sedikit dan kemudian secara misterius muncul di pintu keluar terowongan. Melihat kecepatan menakutkan yang tiba-tiba Xiao Yan tunjukkan, ekspresi Xiao Ding berubah. Tatapannya menatap tajam ke punggung mantan dan perasaan aneh muncul di hatinya tanpa alasan. Perasaan ini, seolah-olah Xiao Yan di depannya tiba-tiba menjadi orang lain. Perasaan aneh di hatinya menyebabkan Xiao Ding mengerutkan kening dalam-dalam. Hatinya dengan jelas merasakan ada sesuatu yang berbeda tetapi dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat apa itu. Saat Xiao Ding di belakangnya tenggelam dalam pikirannya, Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Mengikuti kepalan tinjunya, riak energi tak berbentuk yang aneh tersebar dari telapak tangannya dan langsung membentuk penutup energi tak berwarna di atas pintu masuk terowongan. Kolom magma melesat dan ketika itu kira-kira 10 meter dari pintu keluar terowongan, tiba-tiba meledak tanpa peringatan.
Magma menyebar ke segala arah dan perlahan mengalir ke bawah. Akhirnya, itu mengubah sampul tak berwarna menjadi warna merah menyala. Ular roh api berkepala dua, biasanya hidup di tempat yang sangat panas dan bergantung pada konsumsi magma untuk hidup. Ia memiliki potensi evolusi yang sangat besar. Ketika baru saja lahir, itu adalah binatang sihir peringkat 1. Jika cukup beruntung, ia mungkin bisa berevolusi menjadi binatang sihir peringkat 6 yang sebanding dengan Dou Huang. Haha, makhluk yang cukup aneh. Sepertinya tempat ini memang memiliki jejak api surgawi. Melihat ular berkepala dua menciptakan kegemparan besar di danau magma, tawa samar keluar sebagai gumaman lembut dari mulut Xiao Yan. Mendesis, melihat serangannya diblokir, mata ular roh api jelas menjadi lebih gelisah dari sebelumnya. Itu mengayunkan ekornya yang besar, dengan keras menabrak Xiao Yan yang berdiri di pintu keluar terowongan. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan mengepak saat dia tiba-tiba menembak, dengan mudah menghindari serangan dari ular roh api itu. Bang, ekor besar, disertai bayangan besar, dengan keras menabrak dinding tebing. Seketika, suara teredam yang kuat terdengar dan banyak garis retakan besar muncul di dinding batu dan meluas seperti jaring laba-laba. Mereka menjangkau lebih dari 10 meter sebelum mereka secara bertahap berhenti. Mengambang di udara, tangan Xiao Yan perlahan mencengkeram gagang penguasa Suan berat di punggungnya. Dia tiba-tiba menggambarnya dan menginjak udara. Tiba-tiba, tubuhnya muncul di atas kepala ular roh api. Terkena api magma pada jarak sedekat itu, Xiao Yan akan segera pingsan karena suhu tinggi yang dipancarkan jika bukan karena Yao Lao yang mengendalikan tubuhnya. Penguasa berat di tangan Xiao Yan membawa suara ledakan yang ganas. Di tubuh penguasa, Dou Qi berwarna ungu yang bergejolak menebas udara, membentuk busur besar berwarna ungu yang tampak sangat indah. Bang, penguasa berat itu seperti petir yang tidak memberi ular roh api berkepala dua kesempatan untuk bereaksi saat pedang berat itu menghantam dengan ganas ke kepala ularnya. Seketika, sisik merah yang membara itu pecah. Benang darah merah cerah mengalir keluar dari celah timbangan dan menetes ke magma, berubah menjadi ketiadaan. His, mendesis. Menerima pukulan berat di kepalanya, ular roh api berkepala dua mengeluarkan gelombang desisan tajam. Ekornya yang besar meronta-ronta di atas kepalanya. Tubuh Xiao Yan seperti perahu kecil di tengah badai di tengah aksi kekerasan tersebut. Meskipun dia tampak berada dalam situasi berbahaya, dia masih bisa mempertahankan keseimbangan sempurna antara hidup dan mati saat dia bergerak bersama ular. Ular roh api yang meronta-ronta di dalam magma tiba-tiba mengangkat kedua kepalanya yang besar. Mata besar berbentuk belah ketupat itu membawa haus darah yang buas saat menatap Xiao Yan yang berulang kali menghindari semua serangannya di udara. Ia tiba-tiba mengayunkan kepalanya dan sejenis api merah tua melonjak perlahan dari tubuhnya. Saat nyala api berangsur-angsur naik, itu mulai menembus ruang kecil dalam sekejap. Api merah tua perlahan berputar di udara dengan Xiao Yan di tengahnya. Tetap di tempat yang sama, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menyaksikan nyala api besar di sekelilingnya. Suhu nyala api ini tidak jauh lebih rendah dari api ungu dari Amethyst Winged Lion saat itu. Karena dukungan dari lingkungan khusus di sekitar api merah gelap, agak berwarna darah, suhunya sedikit menunjukkan tren melebihi suhu api ungu. Ini, menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Merasakan api yang semakin panas di sekitar, Yao Lao, yang mengendalikan tubuh Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata, "Anak kecil, serahkan sementara padaku. Aku akan menanganinya." Di dalam terowongan, yang tampaknya memiliki bagian yang hancur, Xiao Ding dan King Lin mulai dengan ekspresi tertegun pada api berwarna darah tak terbatas yang telah meresap ke seluruh ruang bawah tanah. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. Pertempuran di level ini benar-benar menakutkan. Bang, dalam sekejap, nyala api merah gelap yang tak terbatas tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Suara mendesis yang intens bergema di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar itu. Mengikuti peningkatan intensitas rotasi, nyala api di sekitarnya tiba-tiba bergoyang. Lebih dari 10 ular roh api berkepala dua yang seluruhnya diaglomerasi dari energi api tiba-tiba muncul dari nyala api. Ukuran 10 ular roh api berkepala dua tidak jauh lebih kecil dari ukuran ular yang sebenarnya. Lusinan mata biadab yang sangat besar menatap tajam ke arah Xiao Yan yang diam-diam tinggal di tengah. Setelah mereka mengelilingi Xiao Yan sejenak, mereka tiba-tiba berteriak serempak.
Gelombang suara yang tajam bergema di dalam ruang bawah tanah dan sangat menusuk telinga. Mengikuti gelombang suara, 10 ular roh api berkepala dua yang sepenuhnya tercipta dari api panas tiba-tiba membentuk formasi api. Setelah itu, mereka membawa sejumlah besar panas yang cukup untuk menyebabkan udara menguap, saat mereka menyerang Xiao Yan dari segala arah. 10 lebih makhluk besar, kira-kira panjangnya puluhan kaki, menari dan menyerang di dalam ruang bawah tanah. Adegan yang mereka ciptakan sangat spektakuler. Secara alami, di balik pemandangan spektakuler ini, terdapat bahaya yang cukup mudah untuk membunuh seseorang. Mengangkat matanya untuk melihat ular roh api berkepala dua yang sedang mengisi dari segala arah, senyum tipis muncul di wajah Xiao Yan. Dia benar-benar perlahan menutup matanya. Bang! Dengan suara ledakan hebat yang menghancurkan bumi, 10 ular roh api berkepala dua secara bersamaan bersentuhan satu sama lain di tengah. Pada saat mereka bertemu, mereka tiba-tiba meledak. Ledakan energi yang ganas berubah menjadi riak energi dan mulai menyebar keluar, mengguncang danau magma, yang baru saja sedikit tenang, sampai danau itu naik dengan liar sekali lagi. Di dalam terowongan, Xiao Ding menyaksikan pemandangan kehancuran dunia magma di depannya dengan ekspresi kusam. Pucat tanpa sadar muncul di wajahnya. Di bawah serangan menakutkan semacam ini yang bisa menghancurkan setengah dari Rock Desert City, sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan bisa menahannya. Dia belum pernah melihat seberapa kuat seseorang setingkat Dou Wang, tetapi dia tidak berpikir bahwa bahkan seorang Dou Wang akan berani dengan bodohnya menghadapi serangan langsung. Orang ini sebenarnya apa yang dia lakukan? Bersandar di dinding batu yang agak panas, Xiao Ding duduk di tanah dengan wajah kalah. Pemimpin perusahaan, Tuan Muda, masih hidup. Saat kepala Xiao Ding berkabut, tangisan terkejut dari King Lin tiba-tiba terdengar di telinganya. Mendengar ini, Xiao Ding tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya beralih ke api yang tak terbatas dan menemukan sosok seorang pemuda muncul secara tidak jelas di tempat energi itu menyebar. Di dunia ruang bawah tanah magma yang sangat besar, nyala api merah tua meresap di udara. Udara membawa uap beracun. Dunia ini adalah dunia di mana manusia biasa akan mati pada saat dia melakukan kontak sekecil apapun dengannya. Di tempat di udara di mana api berwarna merah tua melayang, sosok seorang pria muda secara bertahap muncul. Saat sosok manusia muncul, api berwarna merah di sekitarnya juga tiba-tiba menyerbu ke arah tubuhnya. Pada saat itu, sosok pemuda itu telah berubah menjadi seperti lubang hitam. Nyala api berwarna merah di sekitarnya dengan liar mengalir ke tubuhnya, menghasilkan pembentukan pusaran api yang sangat besar di udara ruang bawah tanah. Di tengah pusaran adalah sosok pemuda itu. Setelah konsumsi rakus ini, api berwarna merah yang menyebar di sekitarnya semakin samar. Pada akhirnya, nyala api itu benar-benar dikonsumsi ke dalam tubuh Xiao Yan. Ketika benang api terakhir berangsur-angsur menghilang, sosok manusia di tengah akhirnya terungkap. Xiao Yan berdiri dengan acuh tak acuh di udara. Ada lapisan tipis api berwarna putih pekat yang ditempelkan di permukaan tubuhnya dan api merah gelap benar-benar dikonsumsi oleh api putih ini. Tidak buruk, sudah lama sejak aku merasakan suguhan yang begitu lezat. Xiao Yan meregangkan punggung malasnya saat dia tersenyum dan berkata kepada ular roh api berkepala dua di bawahnya. Xiao Yan, dalam hal ini mengacu pada Yao Lao yang mengendalikan tubuh Xiao Yan. Melihat bahwa api yang dipancarkannya benar-benar ditelan oleh manusia di udara, ada kejutan yang sangat mirip dengan manusia yang melintas di mata besar Flame Spirit Serpent. Sudah berakhir. Xiao Yan tersenyum sambil perlahan mengulurkan lengannya ke ular roh api di bawahnya. Dia kemudian membanting telapak tangannya ke bawah. Mengikuti telapak tangan Xiao Yan, kekuatan mengerikan yang tak berbentuk melewati rintangan di udara dan dengan cara seperti kilat, dengan keras menghantam tubuh besar ular roh api. Seketika, kekuatan yang sangat besar menghancurkan beberapa sisik merah menyala di tubuh ular roh api, dan memecahkannya. Selain itu, dengan jumlah kekuatan di balik serangan itu, tubuh ular roh api dihancurkan dengan keras ke danau magma. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan ular roh api mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Matanya yang besar sekali lagi berubah menjadi merah darah saat ia membuka dan menutup mulut besarnya berulang kali. Banyak kolom magma panas ditembakkan ke arah Xiao Yan dari segala arah.
Mengamati kolom magma yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari bawah, Xiao Yan mengernyitkan alisnya. Api putih tebal di tubuhnya semakin padat. Sayap di punggungnya mengepak dan dia menembak langsung ke kolom magma. Tubuh Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Dia memilih postur yang paling sembrono saat dia menyerang langsung ke bawah. Namun, bagian manapun dari tubuhnya yang bersentuhan dengan kolom magma akan membuat magma langsung berubah menjadi ketiadaan karena nyala api putih yang kental terbakar semakin terang. Di dalam terowongan, Xiao Ding dan King Lin menatap Xiao Yan yang tangguh. Mereka kaget sampai mati rasa dan hanya bisa diam dan menatap kosong penampilan solonya. Dengan cara seperti kilat, Xiao Yan menerobos kolom magma dan muncul di atas ular roh api. Penguasa berat yang ditutupi oleh api putih tebal berulang kali menghantam tubuh besarnya dengan ganas. Setiap kali penguasa berat itu diayunkan ke bawah, sisik merah menyala pada ular roh api yang bisa menahan suhu tinggi magma akan terbuka. Dengan semua serangannya tidak efektif, ular roh api hanya bisa memutar dan memutar tubuh besarnya karena secara acak dihancurkan oleh penguasa berat, Xiao Yan. Gelombang jeritan yang agak suram terdengar di seluruh ruang bawah tanah. Penguasa berat itu mengayunkan dan menghancurkan berulang kali. Akhirnya, ular roh api tidak dapat menahan rasa sakit yang hebat ini. Ia terjun ke danau magma, membawa tubuhnya yang tertutup sisik yang terluka. Melihat bahwa ular roh api memilih untuk mundur, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Meskipun dia memang bisa membunuhnya, dia perlu menggunakan teknik Dou dengan kekuatan besar. Pada saat itu, beberapa orang kuat di gurun sekitar mungkin menyadarinya. Bagaimanapun, api surgawi mewakili kekuatan yang sangat merusak. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak ingin memiliki kekuatan seperti itu. Setelah ular roh api mundur, gerakan kekerasan di ruang bawah tanah magma juga secara bertahap menjadi tenang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, Xiao Yan tidak segera bergerak mencari jejak api surgawi. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar di udara selama lebih dari 10 menit. Setelah dia memastikan bahwa ular roh api benar-benar mundur, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia melambai kepada dua orang di terowongan, mengepakkan sayapnya dan mulai mencari ruang bawah tanah magma secara perlahan. Guru, akankah ada jejak api surgawi di sini? Setelah memaksa ular roh api untuk mundur, Xiao Yan juga secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Segera, dia bertanya dengan lembut. Melihat lingkungan, tingkat energi yang mudah tersinggung, dan binatang aneh, ular roh api dari sebelumnya, ada kemungkinan yang sangat tinggi dari Heavenly Flame yang ada di sini. Yao Lao menjawab dengan senang. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menjilat bibirnya dengan penuh semangat saat dia menyapu pandangannya sedikit demi sedikit ke seberang danau magma. Apapun yang berbeda akan dipelajari dengan cermat olehnya sebelum dia melanjutkan pencarian dengan mengecewakan. Waktu yang dibutuhkan untuk pencarian berlangsung selama setengah jam. Namun, dia masih tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan api surgawi. Pada saat itu, hati Xiao Yan mulai terasa sedikit tidak sabar. Guru, kami telah mencari lebih dari setengah ruang bawah tanah. Mengapa kita tidak melihat tanda-tanda api surgawi? Perlahan menghentikan tubuhnya yang berputar, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahannya saat dia bertanya dengan keras. Ini aku juga tidak tahu. Saat itu, saya tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya mendengar pertanyaan ini. Mendengar ini, Xiao Yan tertawa dan menghela nafas. Dia baru saja akan melanjutkan pencarian ketika teriakan tajam King Lin tiba-tiba terdengar di dalam ruang bawah tanah. Mendengar jeritan tajam ini, Xiao Yan terkejut. Dia buru-buru menoleh ke arah terowongan itu dan matanya tiba-tiba menyusut. Di area terowongan yang cukup jauh, ular roh api yang awalnya melarikan diri tiba-tiba keluar dari magma. Selain itu, ia terus berenang dengan kecepatan cepat menuju terowongan tempat Xiao Ding dan King Lin berada. Sialan, mengamati ular roh api yang dengan cepat berenang menuju terowongan, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia mengeluarkan kutukan marah dan membalikkan tubuhnya dengan tiba-tiba. Mengepakkan sayapnya, dia menggunakan semua kekuatannya dan menembak secara eksplosif. Binatang yang licik, ular roh api yang muncul tiba-tiba juga menyebabkan Yao Lao memarahi dengan marah. Gelombang energi murni memasuki sayap awan ungu Xiao Yan. Seketika,
kecepatan terbangnya meningkat pesat. Xiao Yan menembak melalui ruang bawah tanah dengan cara yang gila. Karena kecepatan terbangnya terlalu liar, bekas luka panjang yang disebabkan oleh tekanan angin kencang muncul di magma di bawah. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas kembali, tetapi jaraknya terlalu jauh dari terowongan. Karena itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya sendiri jarak antara ular roh api dan pintu keluar terowongan semakin dekat. Ular roh api berkepala dua yang besar mengeluarkan suara saat membuka mulut besarnya yang mengancam dan secara bertahap muncul di luar terowongan. Kedua pasang matanya dipenuhi dengan darah yang haus darah saat menatap dengan kejam ke arah King Lin dan Xiao Ding di terowongan. Ayo, King Lin, melihat penampilan ular roh api, Xiao Ding adalah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya. Dia meraih King Lin dan segera mundur dengan cepat. Sebuah cibiran yang menahan ejekan melintas di mata besar ular roh api saat menyaksikan keduanya melarikan diri. Dengan mulut besar terbuka, ia tiba-tiba menarik kembali kepalanya. Kekuatan isap yang menakutkan tiba-tiba muncul. Seketika, Xiao Ding dan King Lin jatuh ke belakang dan perlahan-lahan diseret oleh kekuatan isap ini menuju ular roh api. Ketika kekuatan hisap mencapai puncaknya, ular roh api melebarkan mulutnya lebih jauh. Kekuatan pendorong yang mengerikan secara eksplosif melonjak keluar, menghancurkan Xiao Ding dan King Lin dengan berat ke dinding. Puci! Dengan tubuhnya membanting ke dinding, Xiao Ding memuntahkan mulutnya dengan darah. King Lin, di sisi lain, tidak menerima banyak cedera dengan Xiao Ding sebagai bantalan. Namun, saat dia melihat kepala ular buas itu mendekat, wajah kecilnya ketakutan sampai menjadi putih seluruhnya. Mungkin itu karena garis keturunan manusia ular di tubuh King Lin, tetapi ular roh api tampaknya agak tertarik padanya. Matanya menyapu dirinya, membuka mulutnya yang besar, kekuatan hisap yang kuat menariknya, menyebabkan dia terjungkal di udara sebelum berguling ke tempat terowongan itu berada. Jangan datang! Melihat kepala ular buas yang semakin dekat, King Lin terus bergerak mundur dengan wajah pucat yang indah. Hiss! Ular roh api menjulurkan lidah ular merahnya dan melayang di atas tubuh kecil King Lin. Bau busuk dari lidah ular hampir membuat King Lin pingsan. Di bagian dalam terowongan, Xiao Ding memperhatikan King Lin yang akan ditelan oleh ular roh api. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi serangan dari ular roh api sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk sementara waktu untuk bergerak. Pada saat itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya sendiri saat lidah ular roh api terus bergerak perlahan di atas tubuh King Lin. Lidah ularnya menjilat tangan kecil King Lin sebelum salah satu kepala ular roh api tiba-tiba berbalik dan melihat Xiao Yan dengan cepat bergegas mendekat. Kebuasan muncul di matanya. Lidah ular lembut itu langsung berubah sekeras baja. Segera, itu menembus dengan kejam ke arah dada King Lin. Dari kejauhan, Xiao Yan yang terbang cepat melihat tindakan ular roh api. Matanya tanpa sadar menciut. Kemarahan dan niat membunuh muncul di wajahnya. Ah! Di mata hijau tua King Lin yang tampaknya diukir dari kristal giok hijau, lidah ular merah terus mengembang. Karena teror yang meningkat di dalam hatinya, King Lin merobek tenggorokannya dan mengeluarkan pekikan yang keras dan keras. Mengikuti jeritan bergema ini, tiba-tiba muncul 3 titik kecil berwarna hijau tua di samping sisi sepasang mata hijau gelap King Lin. 3 bintik berwarna hijau yang muncul kali ini jauh lebih jelas daripada waktu lainnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa 3 bintik kecil berwarna hijau ini seperti 3 kuncup bunga. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.